Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari bab 7, yaitu hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal kepadanya. Jadi pembahasan kita pada bab kali ini adalah mengenai cabang-cabang keimanan yang jumlahnya adalah 77 yang telah kita pelajari pada materi sebelumnya. Jadi mencintai Allah, rasa khauf, raja, dan tawakal itu termasuk di antara 77 cabang-cabang keimanan. Baiklah, pertama kita lihat hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Cinta adalah perasaan yang suci dan lembut, berupa kasih sayang. Perasaan cinta ditandai dengan rindu kepada orang yang dicintai. Seorang anak mencintai orang tua. Ketika lama tidak bertemu, maka timbul rasa rindu anak ini kepada ibu dan bapaknya. Begitu pula rasa cinta antara seseorang dengan sahabatnya. Ketika lama tidak bersua, timbul rasa keinginan untuk bertemu. Tingkatan cinta tertinggi adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan mahabbatullah. Mahabbatullah atau cinta kepada Allah ini berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala dalam hati sanubari. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yaral ladzina zalamu idh yarawnal 'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa annallaha syadidul 'adzab. Yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, dan mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Ketika cinta seseorang kepada Allah telah mengakar kuat dalam jiwanya, maka akan berpengaruh terhadap seluruh kehidupannya. Segala sesuatu akan terasa indah karena adanya rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang cinta kepada Allah akan merasakan manisnya iman, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyakraha ayya'udda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyukzafa finnar.
yang artinya dari Anas radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ada 3 hal di mana orang yang memilikinya akan merasakan manisnya iman, yaitu mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala-galanya, mencintai seseorang karena Allah, dan enggan untuk kembali kafir setelah diselamatkan oleh Allah daripadanya, sebagaimana enggannya kalau dilempar ke dalam api. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menyalakan api cinta kepada hati para sahabatnya, sehingga mereka lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada mencintai diri mereka sendiri dan keluarganya. Para sahabat Nabi rela mengorbankan jiwa demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah lah yang menjadikan para sahabat meninggalkan kenikmatan duniawi demi meraih kebahagiaan di akhirat. Kemudian muncul pertanyaan, apa yang menjadi indikasi atau tanda-tanda seseorang itu memiliki cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Tanda yang pertama adalah mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara tanda seseorang itu mencintai Allah adalah adanya rasa cinta kepada Rasul-Nya. Allah SWT berfirman dalam surah Ali Imran ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi dari ayat ini telah ditegaskan bahwasanya cinta kepada Rasulullah itu merupakan tanda cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda yang kedua, seseorang itu mencintai Allah adalah dibuktikan dengan dia mencintai Al-Quran. Seseorang yang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya pasti akan cinta kepada Al-Quran. Dengan demikian, dia akan selalu membaca dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, sehingga kecintaan kepada Al-Quran akan menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah sebagai penerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan mencintai Rasulullah berarti pula mencintai sunnah-sunnahnya. Kemudian yang ketiga, tanda seseorang itu cinta kepada Allah adalah menjauhi perbuatan dosa. Jadi rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seseorang selalu berusaha untuk menghindari perilaku dosa dan maksiat. Mereka selalu taat kepada perintahnya dengan ketaatan yang murni. Perilaku dosa akan menjauhkan hambanya dari Tuhannya, sedangkan ketaatan akan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Di samping itu, seseorang yang cinta kepada Allah akan selalu memperbanyak zikir kepadanya. Mereka akan selalu menyebut namanya di setiap kesempatan. Hatinya bergetar tak kala disebut nama Allah, dan bertambah imannya saat melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tanda cinta kepada Allah yang keempat adalah mendahulukan perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dicintai oleh Allah akan lebih diutamakan oleh seseorang yang mencintai Allah. Mereka tidak akan mempedulikan lagi kepentingan dan urusan pribadi, apapun keinginannya. Cintanya kepada Allah mewujudkan pengorbanan yang mengagumkan. Keikhlasan hati orang-orang yang cinta kepada Allah berbuah amal kebaikan pada seluruh aktivitas kehidupannya. Mereka merasa ringan untuk meninggalkan semua urusan demi melaksanakan perintah
zat yang dicintainya. Yang kelima, tanda seseorang itu cinta kepada Allah adalah tidak gentar menghadapi hinaan. Kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikannya semakin teguh dalam mengamalkan ajaran Islam. Ia tidak akan menghiraukan hinaan, cemoohan, dan ujaran kebencian dari orang yang benci kepadanya. Kekuatan cinta membuatnya kuat menghadapi berbagai macam hujatan. Inilah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi kaum musyrikin. Semua hinaan yang ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyurutkan langkahnya untuk melanjutkan dakwah. Jadi setidaknya itulah 5 tanda-tanda seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara supaya rasa cinta kita kepada Allah bisa meningkat dari waktu ke waktu? Di antara cara yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah kita memahami besarnya cinta Allah kepada hambanya. Untuk meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini dapat dilakukan dengan cara memahami betapa besarnya cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah berhenti memberi nikmat kepada seluruh hambanya. Kita lihat saja oksigen, sinar matahari, air, tanah, dan sumber daya alam di bumi ini selalu disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk hambanya tanpa terkecuali, baik mukmin ataupun tidak. Meskipun hambanya berbuat dosa dan maksiat, tetap saja diberi nikmat-nikmat tersebut. Terlebih bagi seorang mukmin, tentu kenikmatan tersebut akan menjadikannya semakin bersyukur kepadanya. Hal ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya. Yang kedua, cara yang bisa dilakukan oleh seseorang agar bisa meningkatkan cintanya kepada Allah adalah dengan senantiasa membersihkan hati. Ada segumpal daging pada diri manusia. Jika dia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Sebaliknya, jika ia buruk, maka buruk pula seluruh jasadnya. Apa segumpal daging itu? Ya, segumpal daging itu adalah hati. Hati akan menjadi bersih jika diisi dengan cinta kepada Allah, melakukan perintah, dan menjauhi larangannya. Lebih dari itu, agar hati tetap bersih, maka seseorang harus membiasakan diri membaca istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang tahu kapan maut menjemput. Dengan selalu mengingat kematian, maka manusia akan terhindar dari sifat rakus terhadap duniawi. Yang ketiga, cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan mempelajari ilmu agama secara mendalam. Seseorang yang memahami ilmu agama secara luas dan mendalam akan menjadikannya semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari cahaya ilmu tersebut terpancar kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumbuh kekaguman kepada pencipta alam beserta isinya. Mereka akan merasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu lunturlah sifat sombong dan merasa hebat tersebut, karena mereka sadar betapa lemahnya manusia. Itulah cara yang bisa dilakukan oleh manusia untuk meningkatkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian kita masuk lagi pada pembahasan selanjutnya, yaitu hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau khauf. Jadi khauf itu secara bahasa artinya khawatir, takut, atau tidak merasa aman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Sajadah ayat 16.
tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Jadi dalam ayat ini ada kata-kata khauf. Khauf yang artinya takut. Kemudian apa tanda-tanda seseorang itu memiliki rasa khauf atau takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya akan tampak dari ketaatan seseorang itu kepada Allah. Ciri utama seorang hamba yang taat dapat diketahui dari tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni kepatuhan untuk melaksanakan perintah dan larangannya. Ketaatan ini dilandasi oleh keinginan pada diri seorang hamba. Bagi seorang mukmin, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala dapat terwujud dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanda takut kepada Allah itu adalah senantiasa menjaga lisan dan perkataan dusta. Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berinteraksi dengan sesama manusia. Berbicara dengan lisan merupakan unsur utama dari seluruh interaksi sosial tersebut. Karenanya, lisan harus terjaga dari ucapan kotor yang menyakitkan lawan bicara. Bagi seseorang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ia akan berhati-hati dalam bertutur kata dan memastikan perkataannya itu mengandung nilai manfaat. Tanda orang yang takut kepada Allah yang ketiga adalah menghindari iri dan dengki. Sifat iri dan dengki muncul akibat tidak adanya rasa syukur pada diri seseorang. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mencukupi semua kebutuhan seluruh makhluk ciptaannya. Untuk menumbuhkan rasa syukur ini dapat dilakukan dengan selalu menerima kenyataan dengan ikhlas dan melihat sisi positif dari setiap peristiwa hidup. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan pada hambanya yang beriman dan beramal soleh. Yang keempat, tanda-tanda orang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga pandangannya dari kemaksiatan. Seseorang yang takut kepada Allah akan menjaga pandangan dari segala kemaksiatan, termasuk memandang lawan jenis dengan pandangan yang diliputi oleh hawa nafsu. Menjaga pandangan bukan berarti memejamkan mata atau menundukkan kepala ke bawah, tapi intinya adalah bisa mengendalikan hawa nafsu. Yang kelima, tanda-tanda seseorang itu takut kepada Allah adalah menjauhi makanan haram. Banyak sekali makanan dan minuman halal yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Atas dasar itu, tentu sangat memprihatinkan kalau masih ada orang yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di era digital seperti saat sekarang ini, muncul berbagai menu makanan kekinian yang menggoda selera yang ditampilkan di berbagai media. Terbukanya akses makanan dan minuman dari berbagai belahan dunia itu membuat kita harus berhati-hati dalam memilih apakah makanan itu halal, makanan itu sehat, atau malah sebaliknya. Yang keenam, tanda-tanda takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjaga kaki dan kedua tangan dari sesuatu yang haram. Tangan dan kaki akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Seorang muslim akan menggunakan keduanya untuk kegiatan yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Lebih dari itu, mereka akan menjaga muslim lainnya agar tidak terganggu oleh lisan dan tangannya.
mereka bertindak dengan penuh hati-hati agar terjaga hubungan baik dengan sesama muslim dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itulah pembahasan kita pada video kali ini. Jadi kita telah membahas 2 dari 4 cabang iman yang kita bahas pada bab ini, yaitu hakikat cinta kepada Allah dan hakikat rasa takut atau khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.